kecil itu, iya itu. Ini kayak orang ini. Tuh ada tangannya itu. Nah, tangannya nggak mau muduk. Nah. Astaga. Oh iya bener orang ini, Roh. Di Sungai Mahakam itu memang terdapat kerajaan gaib yang dulu sempat terlihat nyata di masa dulunya. Top Spotter, makhluk jadi-jadian. Inilah mitos yang hingga kini ada di masyarakat yang membingkai alam fikir manusia tentang adanya makhluk astral. Banyak ragam makhluk tak kasat mata ini. Ada yang berwujud buaya dan ada pula makhluk berkepala serigala namun bertubuh manusia. Maka inilah di balik mitos makhluk jadi-jadian versi Top Spot. Sepasang buaya putih Mahakam. Apa di buaya? Buaya ini ya di mulutnya. Nah, seekor buaya berenang. Udah tahu apa dibawanya tuh? Mudah-mudahan bukan orang. Top Spotter di Kalimantan, tepatnya di Sungai Mahakam. Santer terdengar ada sepasang buaya putih yang ditakuti warga di sana. Ini bukan buaya putih biasa atau buaya albino, melainkan buaya jadi-jadian yang sangat ganas. Beberapa penumpang speedboat jurusan Mahakam Ulu Kutai Barat beberapa kali melihat sosok predator sungai ini, di mana dua makhluk itu berwarna putih laksana buaya kembar dan selalu berdekatan. Penampakan kedua buaya putih itu terlihat di Kampung Muara Kelian, Kecamatan Long Irap, di mana kedua buaya tersebut sedang berjemur. Namun tidak semua orang bisa melihatnya, hanya yang beruntung dan diberi kesempatan saja yang bisa melihat sosok buaya putih ini. Di Sungai Mahakam itu memang terdapat kerajaan gaib yang dulu sempat terlihat nyata di masa dulunya dan sekarang pun tetap ada kerajaan gaib di Sungai Mahakam. Oleh sebab itu di Sungai Mahakam kerajaan gaibnya ini dihuni oleh berbagai entitas yang berwujud manusia dengan bawahan kain, pakaian kerajaan dan atasannya tanpa atasan sama sekali. Nah, karena adanya kerajaan gaib di Sungai Mahakam, maka di sungai tersebut dikenal sebagai sakral, tempat yang sakral. Keberadaan sepasang buaya putih tersebut sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa di Sungai Mahakam, seperti peristiwa tenggelamnya seorang bocah pada 10 Februari 2024 lalu yang konon karena diseret buaya putih. Sebelumnya, Sungai Mahakam juga menelan korban 2 orang hilang tenggelam setelah speedboat yang membawa 19 penumpang mengalami kecelakaan akibat dihempas gelombang tinggi. Hilangnya 2 penumpang di Sungai Mahakam konon ada dalam pengamanan buaya putih. Bahkan ada peristiwa mendebarkan di mana buaya membawa pulang jasad balita yang diletakkan di tepian sungai. Ada kecil itu, iya itu. Ini kayak orang ini. Tuh ada tangannya itu. Nah, tangannya nggak mau muduk. Nah. Oh iya bener orang ini, Roh. Seekor buaya yang mengantarkan jasad balita saat itu adalah salah satu entitas dari kerajaan gaib di Sungai Mahakam yang berniatan baik untuk membantu manusia karena ada keterkaitan dan terkoneksi antara manusia di sekitar situ dengan Sungai Mahakam sendiri. Oleh sebab itu, entitas dari kerajaan gaib di Sungai Mahakam itu berniatan untuk membantu dengan cara mewujud sebagai seekor buaya. Nyi Blorong. Banyak yang berdasarkan konon katanya. Jadi dari mulut ke mulut memberikan fenomena bahwa Nyi Blorong bisa memberikan pesugihan. Dewi penjaga kekayaan. Inilah julukan yang disematkan buat makhluk astral cantik bernama Nyi Blorong. Top Spotter, tak ada bukti ilmiah tentang Nyi Blorong. Namun masyarakat Jawa percaya bahwa sosok astral ini memang ada. Digambarkan sebagai wanita cantik, Nyi Blorong juga dipercaya mampu mengendalikan hujan dan angin. Meski cantik,
Nyi Blorong ini sesungguhnya adalah penjelmaan ular dan mampu mengeluarkan api dari mulutnya laksana naga. Di balik segala kelebihannya tadi, Nyi Blorong diyakini bisa memberi kekayaan dengan syarat bercinta dengannya. Namun tak semua orang bisa dan mampu, juga belum tentu bisa bertemu dengannya. Banyak orang mencoba mengalap berkah dari Nyi Blorong, seperti bertapa di pantai Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai tempat bersua Nyi Blorong guna mendapatkan harta. Banyak yang berdasarkan konon katanya, jadi dari mulut ke mulut memberikan fenomena bahwa Nyi Blorong bisa memberikan pesugihan. Tetapi menurut aku pribadi itu semua tidak benar, karena Nyi Blorong tidak sama sekali memberikan pesugihan apapun. Hanya karena zaman sekarang orang semakin sulit, orang semakin mudah percaya dengan isu-isu yang tersebar. Maka dari itu karena penasaran, keingintahuan, maka manusia yang jauh dari Tuhan akan mulai mencoba dan mencari tahu apakah benar Nyi Blorong itu memberikan pesugihan. Kalau aku pribadi tidak benar. Banyak pula orang yang berani berurusan dengan Nyi Blorong tanpa memikirkan akibatnya, seperti menumbalkan anak sendiri. Juga ada orang yang mencari guru sebagai perantara untuk menjembatani bertemu Nyi Blorong, karena mereka meyakini Nyi Blorong akan memberikan harta lewat sisik tubuh ularnya yang kemudian berganti menjadi kepingan emas. Kalaupun memang ada pesugihan yang mungkin ada entitas lain di pinggiran pantai yang memberikan seolah-olah bisa memberikan pesugihan, itu akan memberikan efek negatif. Efek negatif apa yang bisa diberikan? Yaitu banyak. Semuanya itu akan merugikan manusia, karena secara tidak langsung manusia ini akan mengabdi tanda kutip kepada entitas-entitas gaib yang berniatan jahat dan merugikan kehidupan manusia. Bukan kekayaan yang didapat, bukan kebaikan yang didapat, tetapi manusia ini akan menjadi jauh dari Tuhan dan akan semakin merugi, dan itu circle akan berputar. Tidak akan ada habisnya jika manusia itu semakin masuk ataupun terperosok ke dalam perjanjian gaib pesugihan. Manusia bukan satu-satunya makhluk di alam fana ini. Banyak makhluk lain yang tak terlihat mata, namun ada. Manusia bukan satu-satunya makhluk di alam fana ini. Banyak makhluk lain yang tak terlihat mata, namun ada. Bijaklah dalam bertindak dan bertutur kata, agar dapat menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup di alam fana ini. Itulah tadi di balik mitos makhluk jadi-jadian.